Jadi alhamdulillah Bang Opi memang setiap hari ini berkantor di Hamdan Tour. Jadi kita kan buat pemberangkatan jamaah umroh. Ini kebetulan kita datang hari ini pagi-pagi memang lagi bikin sketsa untuk di IG dan di YouTube gitu. Jadi kita lagi gencar ini Hamdan Tour untuk jamaah yang mau berangkat umroh. Oke, Ade memang baru pertama kali, maksudnya dalam usaha Bang Opi dalam tur hal-hal kayak gini atau seperti apa sih? Iya, sebetulnya jadi gue nih sekarang kita kan lama-lama umur nih tambah lama bukan tambah muda nih, tambah tua. Jadi kita harus ada jalur yang kira-kira manfaat. Nah, jadi kalau Bang Opi di sini sama Hasbi, sama teman-teman, sama Ustadz, sama rekan-rekan yang lain, kita bikin satu travel umroh yang namanya Hamdan Tour. Jadi kita bikin kan, alhamdulillah lah kitanya sendiri yang gabung memang di Hamdan Tour ini satu hari bisa berangkat umroh dan insya Allah di waktu dekat juga nanti Bang Opi bisa bareng-bareng sama Hamdan Tour untuk berangkat lagi gitu. Bukan belum pernah berangkat tapi kita berangkat lagi. Pada waktu itu udah berangkat cuma kita belum sempat ada dokumentasi. Nah nanti insya Allah di bulan-bulan depan, tahun-tahun depan kita berangkat lagi dengan Hamdan Tour ini. Kita nanti bikin liputan lah insya Allah. Seperti apa sih, misalnya dalam artian Hamdan Tour ini kan otomatis Bang Opi, misalnya kayak beda harganya atau mungkin ada fasilitasnya atau seperti apa? Iya, sebetulnya fasilitasnya sih sama aja sama apa travel-travel lain. Cuma harganya di sini cuma 23 juta. 23 juta itu kita 10 hari di sana. Terus hotelnya juga deket sama Ka'bah gitu. Jadi memang nggak terlalu jauh lah nanti hotelnya tuh deket Ka'bah, nggak terlalu jauh. Jadi 10 hari kita di sana, terus kita bisa beribadah apa segala macam. Ya fasilitas makan apa segala macam insya Allah nanti diurus sama Hamdan Tour. Bang Opi ini kan bisa dikatakan yang tadi kan misalnya sketsa Bang Opi sendiri kan tentang ngapain nggak pakai travel gitu kan, karena kan banyak kejadian-kejadian yang sekarang sendiri kan Iya, kayak travel apa maksudnya yang kayak berangkat sendiri tapi ternyata di sananya tidak iya, ada dapat fasilitas iya. atau rumah-rumahnya kayak dapat hotelnya yang bedengan segala macam. Nah seperti itu untuk apa ya, kayak semacam ngajakin ini travelnya murah loh tapi bukan kaleng-kaleng, maksudnya nggak kalengan. Iya, jadi sebetulnya gini, sekarang kan banyak yang bukan travel sebenarnya dia. Jadi dia berangkat dengan sendirinya sama rekan-rekan segala macam dia berangkat tapi akhirnya di sana dia terbengkalai ya. Makannya terbengkalai, ibadahnya terbengkalai, terus tidur juga terbengkalai. Nah, Hamdan Tour di sini ngajak dengan harga yang murah, kita benar-benar punya fasilitas. Punya fasilitas tempat, hotel apa segala macam dan insya Allah kalaupun jamaah nanti yang ada mau berangkat masyarakat Indonesia silakan bisa daftar di Hamdan Tour, nanti kita bisa tahu sama-sama berangkat atau tidaknya bisa ketahuan kan setelah kita merasakan. Sip. Seperti apa sih Bang Opi gitu kan, dalam artian tertarik juga berinvestasi usaha ini sendiri? Ya kebetulan nih Bang Opi sama Hasbi sama teman-teman sama Ustadz nanti kita bisa ketemu juga ngobrol-ngobrol sama Hasbi sama Ustadznya yang memang langsung terjun megang. Kalau sini Bang Opi kan memang investasi jadi kita tuh mau kemana lagi nih. Kalau langkah kita tambah lama tambah tua kalau kita nggak beranjak untuk jalan menuju ibadah dan kebaikan kita kan repot gitu. Bismillah lah kita bergerak untuk kebaikan kok. Kita nggak di sini 23 juta bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng nih. Benar-benar berangkat asli. Karena Bang Opi sendiri pernah ngelepas jamaah di Soekarno Hatta, mereka semuanya berangkat ada berapa puluh orang gitu. Insya Allah nanti bisa berkelanjutan. Bang Opi ini kan investasi ya, akhirat ya. Ya, Tadi Bang Opi bilang kan usia makin lama makin mengerucut ya. betul. Di usia yang hampir 66 ya, Ya. jalan hidup, hikmah-hikmah hidup itu seperti apa Bang? Sekarang begini, kita nih manusia nih kan duit kita mau kejar sampai titik dimanapun nggak bakal ada puasnya manusia nih. Kalau nggak kita sendiri yang punya rem. Kita sendiri yang bisa nentuin limitnya kita kapan. Kita kan mesti tahu punya limit nih. Kita di umur segini dan umur kita nggak pernah ada yang tahu nih. Ya, bayi begitu lahir meninggal kita nggak pernah tahu. Nah ini sekarang Allah udah kasih kelebihan.
Dari Rasulullah SAW di 63 tahun, sekarang kita udah dikasih 66 tahun, berarti kita udah lebih dari 3 tahun. Udah dikasih bonus 3 tahun. Alangkah baiknya kalau kita nggak putar balik, kita bablas terus, terakhirnya nyasar. Kan begitu. Kita putar balik deh, bismillah. Kita putar balik, kita ikut jalur-jalur yang baik. Di sini kita bareng sama Hasbi, bareng sama Ustadz, kita gabung di Hamdan Tour. Ya insya Allah bisa bawa banyak manfaat. Bang Opi, ada cerita katanya Bang Opi juga punya pesantren. Ya. Ini akhirat lagi nih Bang Opi. Ya. Motivasi coba kan. Bener, begini. Awalnya itu gua ketemu sama Ustadz Wahyu di daerah Cimande, Ciwaringin. Cimande, Waringin, Bogor. Daerah Sukabumi, Cikertek. Ketemu dengan, awalnya sih begini. Abahnya bilang, Bang Opi ini ada tanah. Saya wakafin deh buat Bang Opi, terserah Bang Opi mau bikin apa. Saya bilang, ayo bah kita bikin yang bermanfaat dari tanah kosong nih. Kalau kita bikin villa, belum tentu villa itu manfaat. Ya. Kalau kita bikinin villa, bagaimana kalau bikinin pesantren? Dia bilang kalau kita bikin pesantren dananya dari mana? Ya insya Allah. Kan yang maha punya cuman Allah. Yang punya duit, yang punya segala macam tuh Allah. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan di tanah kosong ini kita bisa bikin pesantren. Nah kita singkat cerita akhirnya ada yang nyumbang. Ya, hamba Allah ada yang nyumbang untuk bikin pesantren. Sekarang pesantrennya paling gede. Di Cikertek, Waringin, Bogor itu Nur Hidayah Cimande Barokah. Itu yayasan yatim piatu, gratis. Tapi sekarang lagi dibikin juga sekolah umumnya, tapi yang tetap agama. Nanti yang mungkin itu yang pendaftaran, yang bayaran. Tapi kita nggak melepas niat kita pertama, kita bikin untuk yayasan yatim piatu yang memang gratis, nggak bayar sama sekali. Bisa dikatakan kayak sekarang nggak mentingin hal-hal dunia, tapi lebih mentingin ke akhirat sendiri. Itu seperti apa sih Bang Opi? Ya sebetulnya dunia bukan nggak penting juga ya, dunia tuh penting. Cuma kita harus lebih, setelah itu kita harus pilih-pilih nih, mana yang lebih penting. Kalau misalnya kita udah dapat dunia 5, berarti kita harus dapat akhirat di 7. Dapat dunia 5, kita harus dapat akhirat di 9. Jadi kita harus lebih kejar hidup yang abadi dan kekal. Itu yang penting. Kalau ini kan sebenarnya dunia ini tempat persinggahan doang. Kalau istilah kita nebus obat, kita giliran belum dipanggil nih. Nah, kalau kita dipanggil, Lutfi umpamanya, masuk ya udah selesai. Nah, kita kejar tuh yang abadi, yang segala macam keindahan nanti di sana. Nah, sebetulnya gue hidup nih cuma nyari keberkahan aja. Kita bikin pesantren bagaimana kita bisa punya keberkahan. Alhamdulillah juga nih buat teman-teman nih, terutama buat Rapi Ahmad, buat Irfan Hakim, terima kasih banyak. Banyak juga dia sokongannya ke sana ya, dia invest ngasih buat beras, buat apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jariahnya dia nanti. Nah, terus kalau kita nggak bikin yang begitu-begitu, kita nggak bantu, jangan sampai kita hidup nggak ada manfaat di 66 tahun ini. Pesantren udah, travel udah. Insya Allah berkah Bang Opi ya. Ya amin amin. Tapi bener emang ya, kata pepatah, maaf nih, Iya. banyak bini. Sebetulnya begini, kalau soal banyak bini sebenarnya sih bagaimana keyakinan kita masing-masing ya. Apapun yang kita bawa asal niatnya ikhlas, ibadah lillahi ta'ala. Ente punya bini satu ibadah, ente sayang bini ente, ya. Ente baik bini ente kasih manfaat bini ente, uang belanja ente kasih lebih banyak bini daripada yang kita kantongin. Soalnya lelaki kalau sering ngantongin duit lebih biasanya suka main game online. Nah kita kasih deh bini kita. Kalau bini kita kasih lebih duit, dia kan paling nggak beli lipstick, beli bedak, beli apa deh mukanya supaya bening, nggak apa-apa. Kan kalau bini kita cakep, kita juga itu kalau bini satu. Dia sembahyang duha deh kita didoain ya. Mudah-mudahan laki gue begini. Nah sekarang yang punya bini 4, kayak yang ngomong. Itu alhamdulillah kalau kita ngurusnya rapi, memang Allah kasih rezekinya. Jadi bukan berarti oh enak dong punya bini. Enggak, jangan begitu. Enggak. Bini 1 cukup, 2 juga iya kalau kita bisa bawanya. 3 juga iya kalau kita adil. Ini yang berat. Nah daripada kita repot 1, 2, 3 nggak adil, 1 aja udah, kenapa sih? Biarin deh yang 4 giliran gue aja deh.
gitu. Yang lain satu aja, yang penting adil. Begitu aja. Tapi akur tuh ya. Akur, alhamdulillah semuanya pada tinggal di Condet. Tapi udah empat-empatnya bukan empat-empatnya masih ada. Pertama kan almarhum, kedua kita udah nggak terus, sekarang yang ada 3-4 nih. Akur. Akur walaupun kadang-kadang piring juga melayang, tapi kita anggap aja akur deh. Makanya gue nggak pernah ekspos keluar gitu. Baik. Apa? Tadi menyentuh sih emang ya. Apalagi usia udah 66. Betul, Bonus dari Allah. betul. Lebih invest ke akhirat. Akhirat. Maaf banget. Ini mungkin punya wasiat apa Bang Opi? Kalau aneh sih sebetulnya sama anak-anak wasiat aneh kalau bande nggak seberapa deh aneh. Aneh cuman punya wasiat sama anak-anak. Bismillah nanti setelah peninggalan gue lu hidup dengan satu modal, jujur aja deh. Jujur, orang kalau jujur ya walaupun orang gak hargain dengan kejujuran lu, Allah pasti hargain. Jujur aja bismillah, jujur baik aja baik deh. Baik sama manusia beramal, punya duit 1.000 amalin 500 perak, punya duit 5.000 amalin 2.000 perak gitu. Insya Allah dengan beramal, insya Allah nanti Allah bakal tambah rezeki lo dan Allah bakal tuntun lo di jalan yang benar. Begitu aja, udah santai aja, relax. Memang udah ada tulisan giliran kaya mah kaya, nggak pakai dioyok-oyok. Dan itu yang Bang Opi lakukan selama ini ya. Iya benar. Sekarang kalau lo main ke rumah gue di Condet, gue punya saung tuh. Saung gue bermacam-macam merek kopi ada di tembok. Gulai ada, mie instan ada. Itu bukan buat gue, buat siapa yang datang. Yang datang silakan ngopi, silakan main wifi, silakan bikin mie instan. Kalau gue bagaimana caranya orang yang datang ke tempat gue girang. Nah dengan cara begitu nanti Allah ganti kalau kita ikhlas. Itu. Terakhir memang Ya. Bang Opi buat para jemaah mungkin. Ya. Yang ingin umroh. Ya. Ya buat jamaah semua yang ada di Indonesia, kalau pengen misalnya umroh dengan harga yang murah di 23 juta, ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan abal-abal, silahkan daftar di Hamdan Tour ya. WA-nya ada di bawah ini, nanti juga kita bisa cerita sama Hasbi yang megang Hamdan Tour, sama Ustadz yang ngatur perjalanan Hamdan Tour. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, kadang-kadang kita kalau hajatan biasanya umumnya masyarakat kan jalanan suka ditutup. Itu sih kayaknya boleh aja ya, kalau hajatan kan gak tiap hari. Ya setahun sekali juga kagak, hajatan tuh kalau ditentuin sama Allah. Anaknya dapat jodoh kita mesti bikin hajatan. Jadi kita ngobrol deh tuh sebelumnya. Bu besok ini saya minta maaf nih jalanan saya mau tutup, saya mau bikin hajatan. Jadi kalau ibu besok mobilnya mau jalan pagi, ibu keluarin aja deh, parkir dulu di depan cuman sehari bu. Sebetulnya apapun yang berat kalau dengan komunikasi yang rileks nggak bakal jadi masalah. Yang penting kita komunikasiin biar rapi urusannya. Ya jadi yang masyarakat yang bikin hajatan juga mesti ngerti laporan, yang kepake rumahnya juga mesti maklum lah, ini kan dia juga hajatan gak tiap hari, kecuali kalau di hajatan tiap hari kita bingung juga, hajatannya gak setahun sekali, biarin aja bismillah. Kebersamaan yang penting, kita mau ngobrol, kita mau silaturahmi, kita mau sambung lidahnya, insya Allah semuanya jadi aman. Tapi kan kayak menurut Bang Opi sendiri kayak bertanggung jawab kalau misalkan mengganggu kepentingan umum nggak sih? Maksudnya kayak misalkan di jalan raya, jalan raya ini yang ditutup gitu kan, itu kan mengganggu kepentingan orang umum, misalnya orang pengguna jalan. Ya, begini kalau kita sebetulnya gini, kita juga sebetulnya yang mau bikin acara mesti lihat. Kalau ini jalanan gue tutup, ada pecahan jalanan lain nggak? Kalau ada pecahan jalanan lain boleh ditutup. Kalau nggak ada pecahan jalan lain, memang itu satu-satunya jalan. Yang mau bikin acara cari tempat deh. Iya, jangan dipaksain, akhirnya buntu orang-orang. Kan semuanya juga pada punya keperluan. Yang minggu umpamanya, kan ini lagi hari libur. Ya kan kalau hari libur ya masyarakat ada yang gunain buat jalan-jalan. Dia nggak bakal naik angkot, dia naik mobil. Nah maksudnya kalau ada jalan pecah, ini ditutup, bisa jalan belakang boleh tutup. Tapi kalau nggak ada jangan ditutup. Ente aja yang nyari tempat lain deh. Di mana kek, di aula kek, di gedung kek, ya keluarin duit dikit deh. Yang penting masyarakat pada kagak keganggu begitu.
Audio Jungle.